Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Ashrah, kitab kecil yang membahas tentang 10 adab yang sangat penting karena perhatian agama kepadanya dan karena banyak kita jumpai, sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala al-musannifu waffaqahu Allahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafidhahu wa ta'ala mengatakan, Ats-tsani idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin waqifan an yaminil babi aw yasarihi fa in adina laka dakhalta wa in qila laka rji' farji'. Yang kedua, apabila Anda hendak masuk menemui seseorang, maka mintalah izin berdiri di samping kanan pintu atau di samping kirinya. Dan bila dia memberikan izin untukmu, maka masuklah. Dan bila dikatakan kepadamu kembalilah, maka kembalilah. Di sini Asy-Syaikh hendak menjelaskan, hendak membahas adab kedua dari 10 adab yang beliau tulis di kitab ini, yaitu yang berkaitan dengan adab minta izin untuk masuk, adab minta izin untuk bertemu. Dalam pembahasan ini terdapat 4 masalah penting. Masalah penting yang pertama pada ucapan beliau, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'din. Bila Anda hendak masuk untuk bertemu seseorang, maka mintalah izin kepadanya. Bila Anda hendak masuk bertemu seseorang, maka mintalah izin kepadanya. Ini menjelaskan tempat minta izin, kapan disyariatkan minta izin ketika seseorang hendak masuk menemui seorang lain, yaitu ketika hendak masuk. Minta izin tersebut dilakukan ketika hendak masuk. Jadi barang siapa yang hendak masuk, maka
dia meminta izin terlebih dahulu. Dia minta izin terlebih dahulu. Jangan sampai dia masuk dulu kemudian minta izin. Jangan sampai dia masuk dulu kemudian minta izin. Karena adabnya adalah sebelum masuk, bukan setelah masuk. Karena adab minta izin itu sebelum masuk, bukan setelah masuk. Bukan setelah masuk. Kemudian perintah meminta izin di sini adalah pada tempat yang biasanya tertutup. Minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ini bila tempatnya biasanya tempat yang tertutup, seperti rumah atau kantor atau yang lainnya. Bukan tempat yang biasanya terbuka. Bukan tempat yang biasanya terbuka, seperti toko-toko di pasar atau kantor-kantor yang biasanya dibuka tidak ditutup. Kantor-kantor yang modelnya biasanya terbuka, dibuka dan tidak tertutup. Maka dari itu, apabila perintah untuk minta izin sebelum masuk berkaitan dengan tempat-tempat yang biasanya tertutup, seperti rumah, seperti pintu-pintu kantor yang tidak biasa dibuka, maka izin pun berkaitan dengan keadaan yang seperti ini. Maka ketika tutup itu terbuka, maka tidak ada perintah untuk minta izin. Tidak ada perintah untuk minta izin. Tidak perlu minta izin. Jadi kaitan adab minta izin untuk masuk ketika hendak bertemu adalah bila tempat tersebut biasanya adalah tempat tertutup, bukan tempat yang biasanya terbuka. Kemudian di antara adab pula ketika minta izin adalah mengucapkan salam sebelum minta izin. Mengucapkan salam sebelum minta izin. Seperti mengatakan assalamualaikum, boleh saya masuk? Dan atau yang lainnya. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh saya bertemu? Jadi mendahulukan salam terlebih dahulu sebelum meminta izin. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, pernah seseorang meminta izin untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ada di rumah. Lalu orang ini berkata, boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Kata orang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya di dalam rumah, ukhruj ila hada fa'allimhul isti'dan. Keluar kamu, temui orang di luar ini, ajari dia cara minta izin. Fakullahu, bilang ke dia, qul assalamu alaikum a'adkhul. Bilang ke dia, hendaknya kamu katakan assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Ajari kepada orang yang di luar ini, kata Nabi, untuk mengatakan assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Orang ini pun mendengar dari luar, lalu dia mengatakan assalamu alaikum a'adkhul.
Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fa'adina lahun nabi fadakhal. Maka Nabi pun mengizinkan orang ini untuk masuk, lalu dia pun masuk. Kemudian yang kedua, masalah penting yang kedua, pada ucapan beliau, waqifan an yaminil babi aw yasarih. Waqifan an yaminil babi aw yasarih. Berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kirinya. Berdiri di samping kanan pintu atau di samping kiri pintu. Yaitu apabila seorang ingin minta izin untuk bertemu seseorang, hendaknya dia berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu. Minta izinnya, posisi dia ketika minta izin ada di samping kanan atau samping kiri pintu, dan tidak berdiri menghadap pintu. Tidak berdiri menghadap pintu. Karena maksud minta izin tersebut adalah menjaga aurat agar jangan sampai kelihatan, agar jangan sampai terlihat oleh orang lain. Dan ini dapat terwujud dengan menjauhi pintu. Dan ini dapat terwujud, yakni menjaga aurat ini adalah dengan menjauhi pintu. Karena bisa jadi ada aurat yang tampak ketika dibuka pintu yang tidak halal dilihat. Maka ini mengganggu sahibul bait. Maka ini mengganggu tuan rumah. Maka hendaknya berdiri di salah satu dari sisi pintu. Dan untuk menjaga seorang hamba agar tidak terjatuh pada perbuatan melihat aurat yang haram baginya. Yang haram baginya. Sebagaimana sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu kaum, yaitu hendak bertemu dengan mereka, beliau tidak menghadap ke pintu. Beliau tidak menghadap ke pintu dengan wajahnya. Akan tapi beliau ada di samping kanan atau di samping kiri pintu. Lalu beliau mengatakan, Assalamualaikum. Lalu beliau mengatakan, Assalamualaikum. Kemudian sahabat periwayat hadis menjelaskan, Wadhalika anadur lam yakun alaiha yawma idzin satur. Kata beliau, dan ini pada saat rumah-rumah belum ada tutupnya. Belum ada tutupnya. Ya, ini penjelasan bahwasanya tujuannya adalah agar tidak terlihat aurat penghuni rumah atau sahibul bait. Kemudian berikutnya masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Pada ucapan beliau, fa in adzina laka dakhalta. Fa in adzina laka dakhalta. Dan bila dia memberikan izin untuk Anda boleh masuk. Apabila dia memberikan izin untuk Anda, maka Anda boleh masuk. Karena memberikan izin adalah lafaz yang dengannya diperbolehkan masuk. Ya, izin merupakan lafaz, kalimat, ucapan yang dengannya diperbolehkan masuk. Maka bila dikatakan kepada Anda, masuklah, atau silahkan, atau yang semakna, maka boleh masuk. Kemudian juga lafaz izin itu tidak sebatas atau ya tidak terbatas hanya pada kalimat masuklah. Lafaz izin, lafaz pemberian izin tidak hanya terbatas pada lafaz masuklah. Akan tapi
semua lafaz yang semakna dengannya, yang menunjukkan dan memiliki arti izin, pemberian izin, maka hukumnya sama. Makanya hukumnya sama. Tafaddal, silahkan, kemari, monggo, eyatore. Semua lafaz yang bermakna, berarti pemberian izin untuk masuk, maka semakna dengan masuklah, sama saja. Ketika dia mengizinkan untuk Anda, maka masuklah. Masalah yang keempat, masalah penting yang keempat adalah pada ucapan beliau, wa in qila laka irji' farji'. Dan bila dikatakan kepada Anda, pulanglah, maka pulanglah. Apabila dikatakan kepada Anda, pulanglah, maka pulanglah. Yaitu bila tidak diizinkan untuk masuk atau dilarang Anda untuk masuk, dia tidak mau bertemu dengan Anda, dikatakan misalkan kepada Anda, irji', pulanglah, farji', maka wajib Anda pulang. Maka Anda harus pulang. Mumtasilan liqauli ta'ala, pulanglah Anda dalam rangka menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Bila kalian tidak mendapati di dalamnya seorang pun, maka jangan kalian memasukinya hingga kecuali Anda mendapatkan izin. Fa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada Anda pulanglah, kembalilah, maka kembalilah. Maka pulanglah. Jadi apabila tuan rumah tidak ingin bertemu, menolak untuk bertemu dengan kita, maka kita tidak punya hak memaksa. Tetapi kita harus pulang. Tetapi kita harus kembali. Kemudian tentang kembali karena ditolak. Kembali karena tidak diizinkan bertemu, bagi seseorang ini ada dua. Ya. Ketika seseorang minta izin untuk bertemu, ya kan, kemudian ditolak, yang hendak ditemui tidak berkenan untuk bertemu dengannya, tidak mau bertemu dengannya. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, ruju'an ma'ati binafs, pulang atau kembali dengan hati yang lapang, dengan senang hati. Fala yajidul mardudu fi nafsi alam. Dia tidak mendapati rasa sakit sedikit pun dalam hati. Dia tidak merasakan ada sakit sedikit pun dalam hati. Dia pulang dengan rasa senang. Dia pulang dengan rasa hati yang lapang.
tidak ada rasa sakit sedikit pun. Yang kedua, ruju'un ma'a khubasi nafsin, pulang dengan hati yang sakit karena kecewa. Bisa jadi ini seorang ingin bertemu dengan temannya sendiri, atau ini ada perlu, bisa jadi orang ini datang untuk manfaat orang yang hendak ditemui, kemudian ditolak. Yang hendak ditemui tidak mau bertemu dengannya. Secara umum pasti kecewa. Namun perhatikan perkataan saya di sini tentang pembagian dua keadaan tersebut. Kata Syekh, fal awwalu muwafiqun li syar'i tasliman. Yang pertama yaitu yang pulang dengan dada yang lapang tanpa ada rasa sakit sedikit pun dalam hatinya, yang membersihkan penyakit atau yang membersihkan hatinya dari rasa sakit, dari rasa kecewa dan menahannya. Kata Syekh, dialah yang sesuai dengan syariat, yang tunduk terhadap syariat. Wal akhir, adapun yang kedua yang pulang dengan rasa penuh kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati, munazi'un li syar'i, dia orang yang menentang syariat. Orang yang menentang syariat. Jadi ketika seorang muslim, seorang hamba hendak bertemu temannya, hendak bertemu kawannya atau siapa saja, dia minta izin untuk masuk lalu ditolak. Bila dia pulang, tentunya wajib dia pulang. Bila dia pulang dengan hati lapang, seolah-olah tidak ada apa-apa sebelumnya, maka dia telah menjalankan syariat. Dan bila dia pulang dengan penuh kecewa, rasa sakit hati, sungguh dia menentang syariat. Kenapa? Karena perintah untuk kembali adalah perintah Allah. Perintah untuk kembali ketika kita tidak diizinkan bertemu, ini perintah Allah. Dan hakikat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk kepadanya. Tunduk kepada perintah tersebut, yaitu dengan tidak menyisakan sedikit pun dalam hati penentangan terhadap hukumnya. Tidak ada sedikit pun, tidak ada tersisa dalam hati sedikit pun sesuatu yang menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita apabila tidak diizinkan untuk bertemu adalah untuk pulang. Karena orang-orang mempunyai kesibukan sendiri. Jadi intinya, apabila kita hendak bertemu seseorang, minta izin bertemu dengannya, baik-baik kita ke rumah sana. Meskipun kemudian kita ditolak, bahkan mungkin tolaknya dengan cara yang kurang baik, maka hendaknya kita pulang karena perintah Allah. Kita pulang karena perintah Allah dengan hati yang lapang, penuh dengan senang hati,
tanpa menyisakan sedikit pun dalam hati rasa kecewa karena menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila di dalam hati ada penolakan, ya, sehingga lisan atau tangan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang haram, lisan mencaci, ya, lisan memaki, lisan merendahkan, tangan berbuat merusak ini, merusak itu, membanting ini, membanting itu, maka ini adalah dalil bahwasannya rasa tunduk kepada perintah Allah belum sebenarnya, belum jujur. Ini dalil tidak jujurnya rasa tunduk kita kepada perintah Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam hati. Yang ada di dalam hati. Ini berkaitan dengan hukum minta izin ketika diberi izin dan ketika ditolak. Ketika kita jelaskan tadi, bila diizinkan maka masuklah. Dan bila tidak diizinkan untuk bertemu maka pulanglah. Dan hendaknya pulang dengan hati lapang. Karena telah menunaikan perintah Allah untuk pulang ketika disuruh pulang. Kemudian pembahasan berikutnya tentang apabila tidak ada balasan. Tidak ada balasan, didiamkan. Tidak diizinkan untuk masuk, tidak pula disuruh pulang. Tidak pula ada penolakan. Tidak ada penolakan. Dalam hal ini, maka ada dua. Ada dua. Kata beliau, apabila tidak diizinkan, ya, atau tidak diizinkan, ya maaf. Apabila tidak diizinkan atau tidak dijawab, maksudnya tidak dijawab, didiamin aja, maka hendaknya dia juga pulang. Hendaknya dia juga pulang. Karena diamnya tuan rumah menunjukkan dia tidak mau bertemu. Dia menolak. Dia menolak. Dan ini ada dua keadaan kata Syekh. Yang pertama, husulul ijabah bil idni awil man'i. Adanya jawaban bolehnya yaitu diberi izin atau tidak. Apabila diizinkan untuknya maka masuk, apabila tidak maka kembali. Yang kedua, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban, yaitu tidak dijawab, diberikan izin, tidak pula dilarang. Maka dalam keadaan ini kembali. Jadi intinya, apabila seorang minta izin kemudian diizinkan, maka boleh masuk. Apabila ditolak dengan jelas, pulanglah. Maaf saya sibuk. Maaf saya tidak bisa bertemu seorang sekarang ini. Maka pulanglah. Begitu juga apabila didiamkan. Didiamkan. Tidak diizinkan, artinya tidak ada tanggapan. Sudah berulang-ulang ketok pintu, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Tidak ada tanggapan. Maka dalam keadaan ini juga pulang. Kemudian juga ikhwani fillah rahimakumullah, di antara adab meminta izin, tidak ketok pintu dengan keras. Tidak ketok pintu dengan keras. Karena ini mengganggu tuan rumah. Karena ini mengganggu tuan rumah. Hendaknya mengetok pintu pun dengan cara yang lembut. Kemudian juga hendaknya dia memperkenalkan diri. Orang yang hendak minta izin memperkenalkan diri. Ketika dia hendak masuk, perkenalkan diri. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Saya Ahmad misalkan.
Dan tidak boleh cuma mengatakan saya, ini saya. Siapa saya? Karena saya tidak menjelaskan seseorang, karena saya tidak menentukan seseorang. Maka di antara adab adalah memperkenalkan diri dulu. Kecuali memang suaranya telah dikenal. Karena bisa jadi tuan rumah yang hendak dia temui itu tidak mau bertemu dengan orang-orang tertentu karena memiliki kesibukan sendiri, dan bisa jadi dia itu bisa meninggalkan kesibukannya karena orang tertentu, maka hendaknya orang yang minta izin juga memperkenalkan dirinya sebelum dia masuk, ya, saya Ahmad atau saya Abdullah. Mungkin dia ada kesibukan, tapi kesibukannya sedang, kesibukannya ringan, bisa ditinggalkan. Oh, ini yang mau bertemu dengan saya penting bagi saya, maka dia bisa meninggalkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir tentang orang yang tidak perlu untuk minta izin. Tadi kita berkaitan dengan minta izin ketika hendak bertemu seorang, ketika hendak masuk. Ini secara umum semua orang itu ketika hendak masuk rumah orang lain atau kantor orang lain yang biasanya tertutup harus minta izin. Namun ada beberapa orang yang tidak perlu minta izin ketika hendak masuk. Siapa saja? Mereka adalah orang-orang yang diundang. Mereka adalah orang-orang yang diundang. Atau orang-orang yang sebelumnya diberitahu karena tuan rumah ingin melihatnya. Itu orang-orang yang diminta memang datang ke rumahnya. Misalkan seorang dia hubungi temannya atau dia hubungi keponakan-keponakannya, dia ingin bertemu dengan mereka. Kamu datang ya ke rumah, ya jam segini, saya rindu sama kalian. Nah, kata beliau, yang seperti ini tidak perlu minta izin. Karena tuan rumah sedang menunggu mereka. Karena tuan rumah memang sedang menunggu kedatangan mereka. Dalilnya hadis di antaranya idza du'ita faqad udhina lak. Idza du'ita faqad udhina lak. Apabila kalian diundang, apabila Anda diundang, maka itu izin buat kalian, yaitu izin untuk bertemu dengannya. Apabila kalian diundang, maka itu izin bagi kalian, yaitu izin bertemu dengannya. Kemudian perlu diperhatikan juga di sini, perlu digarisbawahi bahwasannya sebagian ulama mengecualikan di antara orang-orang tadi, yaitu apabila dia terlambat datang untuk memenuhi undangannya. Seharusnya jam 8 sampai jam 9, dia datang jam 11 misalkan. Maka ini berbeda lagi. Atau tempat tersebut memang tempat yang butuh untuk minta izin. Mungkin dia memang diundang, ya, dan sudah tepat waktunya yang telah direncanakan. Tapi tempat yang dia datangi itu tempat yang memang dia harus minta izin. Seperti rumah yang di dalamnya mungkin ada perempuan-perempuan dari anak-anak tuan rumah atau istri-istri tuan rumah yang kemungkinan kalau kita asal masuk bisa melihat auratnya, mereka tidak siap untuk bertemu dan lain sebagainya. Maka bila melihat seperti ini keadaannya, kembali hukum asal harus minta izin terlebih dahulu untuk masuk. Harus minta izin terlebih dahulu untuk masuk, untuk menghindari tersingkapnya aurat tuan rumah yang itu akan
mengganggu mereka. Intinya pembahasan kita berkaitan dengan bab minta izin ketika hendak masuk. Hendaknya seseorang itu ketika hendak masuk bertemu seseorang minta izin terlebih dahulu dengan mendahulukan salam sebelum minta izin dan mengetuk pintu dengan lembut, tidak keras, dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh saya bertemu? Saya Ahmad misalkan. Dan hendaknya dia posisi ada di samping kanan atau samping kiri pintu, tidak di depan pintu. Intinya dia menjauh dari pintu, dari menghadap ke pintu, khawatir dapat terlihat, tersingkap aurat yang ada di dalam rumah ketika buka pintu. Ketika buka pintu, jadi ada di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu atau menjauh dari pintu, intinya menjauhkan pandangan dari pintu. Kemudian apabila diizinkan boleh dia masuk. Apabila diizinkan untuk masuk, untuk bertemu, baru boleh dia masuk untuk bertemu. Dan apabila ditolak atau didiamkan, tidak ada jawaban, tidak diiyakan atau tidak ditolak, disuruh pulang atau tidak, ya, maka wajib bagi dia pulang. Tidak boleh memaksa. Dia harus pulang, dia harus kembali, dan dengan hati yang lapang, penuh suka hati, dengan rasa senang hati dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena pulang ketika disuruh pulang, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pulang dengan rasa senang hati karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dan kemudian hendaknya juga kemudian dikecualikan tadi, yaitu orang-orang yang diundang. Maka ini tidak perlu minta izin kecuali bila dia terlambat dari waktu yang telah ditentukan atau memang tempat undangannya tersebut tempat yang butuh, yang mengharuskan untuk minta izin, maka ketika itu wajib bagi dia untuk minta izin. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan beberapa adab ketika hendak minta izin masuk untuk bertemu seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.